Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara-saudara berada. Saudara mendengarkan tayangan ini, saya pada kesempatan ini rindu untuk menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kita semua, dan lebih khusus juga kepada jemaat GPD Sola Gracia Pusparaya Bogor. Puji Tuhan, kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Juni. Sudah setengah perjalanan di tahun 2024 ini. Semua karena kemurahan Tuhan yang sudah membawa saudara dan saya kita ada. Ya, puji Tuhan. Dan saya akan menyampaikan pesan firman, maka sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh ada, boleh menikmati anugerah Tuhan, boleh menikmati persekutuan di dalam Engkau dalam firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi semua kami untuk kami diberkati lewat firman-Mu. Sebab itu Bapa, berfirmanlah, buka rasa firman-Mu bagi kami semua untuk kami diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman-Mu jadi pelaku dalam firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga menjadi renungan kita, berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayatnya yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, Mazmur pasal 1 ini satu perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kitab Mazmur ini diawali dengan ayat-ayat yang memberikan sebuah penjelasan tentang model manusia, model orang. Maksudnya begini pengertiannya. Dibagi dalam dua model, itu model orang benar dan model orang fasik. Kurang lebih seperti itulah, saudara-saudara, yang dapat dirumuskan seperti itu. Nah, model orang benar dan model orang fasik. Saudara-saudara, untuk dapat memahami orang benar itu adalah orang yang tahu dan mengerti firman dan hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, orang yang mengenal firman, yang tahu firman dan hidup dalam kebenaran. Kalau orang fasik itu adalah orang yang tahu kebenaran tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara dikasih Tuhan, memang ini yang terjadi, yang ada di sekitar kita, saudara-saudara dikasih Tuhan, yang mana bahwa apa yang ada di sekitar kita ini yang saudara-saudara bisa saja juga saudara-saudara membuat sehingga pada akhirnya orang terjebak dalam kondisi-kondisi seperti keadaan-keadaan di mana orang pada akhirnya dia tanpa dia sadar bahwa dia terbawa pada konsep dia memiliki, katakanlah, tahu banyak tentang firman, mengerti tetapi tidak hidup dalam kebenaran, saudara-saudara. Tapi berbahagialah orang yang tahu dan mengerti firman, lalu kemudian dia hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan berkata dalam tulisan di sini, orang yang disebut orang benar itu adalah orang yang dia tahu kebenaran dan hidup dalam kebenaran, yang digambarkan tentang orang yang suka akan Taurat Tuhan, akan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, orang yang suka, yang menyukai akan firman, dikatakan di ayat 2 di sini, yang kesukanya ialah firman, Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu dan yang merenungkan siang dan malam. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Memang ini menjadi hal yang mendasar dalam kehidupan kekristenan untuk kita menjadi pribadi yang suka akan firman dan merenungkan akan firman siang dan malam. Saudara, mengapa hal ini demikian? Karena firman itu berkuasa dalam hidup ini. Alkitab mendasari bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti secara jasmani, tetapi manusia juga hidup dari firman Tuhan yang memberikan kehidupan secara rohani. Jadi makanan untuk tubuh rohani. Saudara-saudara, kalau kita butuh makanan jasmani, kita butuh makanan rohani. Maka kita akan bertumbuh, saudara-saudara, secara kehidupan, secara roh, dalam pengertian kehidupan rohani. Dan orang yang disebut sebagai orang benar, saudara-saudara, maka dia dianalogikan seperti pohon, ya,
di mana dia tumbuh di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya, dan dia tetap hijau daunnya. Artinya menjadi kehidupan Kristenan yang selalu produktif, saudara-saudara. Yang selalu produktif, dan Alkitab berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mengapa demikian? Karena di dalam dia ada firman. Dia hidup dalam kebenaran, dan ini janji Tuhan bagi setiap orang yang hidup dalam kebenaran di dalam firman, maka firman itu akan memberikan kehidupan kepadanya. Saudara-saudara, baik kehidupan jasmani maupun kehidupan secara rohani. Sehingga air seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, sehingga pohon itu tetap hijau. Saudara, kita hidup di dalam pelayanan, dalam mengiring Tuhan, kita ada di dalam kasih karunia anugerah Tuhan, maka kita terus akan menikmati satu kesegaran dan kehidupan yang baru terus di dalam Kristus. Maka sebaliknya juga dengan orang fasik dalam tulisan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang fasik dalam tulisan firman Tuhan di sini bahwa dikatakan dalam Alkitab, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Saudara, orang fasik maka dia tidak akan memiliki sebuah pertahanan hidup. Ya. Orang fasik tidak memiliki keteguhan hidup. Digambarkan seperti sekam yang ditiupkan angin. Angin tiup ke timur, dia ke timur. Tiup ke barat, dia ke barat. Jadi tidak memiliki suatu ketetapan, sebuah prinsip yang kuat. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Sehingga orang fasik dalam tulisan firman Tuhan ini menjadi orang yang tidak punya ketetapan di dalam kehidupannya. Mengapa demikian, saudara-saudara dikasih Tuhan? Karena digambarkan orang fasik. Saudara-saudara, dia tahu kebenaran tapi tidak hidup dalam kebenaran. Sebab hanya oleh kebenaran, dalam pengertian adalah kebenaran di dalam firman, di dalam Kristus, itulah yang membuat dia kuat, teguh, saudara-saudara, tegar menghadapi keadaan apapun yang terjadi di kehidupan ini, saudara-saudara kasih Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami dalam hidup ini, pergumulan dan persoalan, oleh firman itulah yang menguatkan kita, tetap tegar, tetap kuat, tetap sabar, tetap memiliki satu kemampuan. Karena apa? Karena ada firman yang memberikan kehidupan. Tetapi orang fasik tidak. Orang fasik digambarkan dalam Alkitab di sini adalah dia mudah terbawa. Dia arus kehidupan dunia ini. Ke timur dia ke timur, ke barat dia ke barat. Gampang terbawa arus, saudara-saudara kasih Tuhan. Tidak memiliki prinsip, tidak memiliki pedoman dalam kehidupan, kekuatan di dalam iman. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, dan orang fasik juga pun, kita berkata, jalannya menuju kepada kebinasaan, tetapi orang benar jalannya menuju kepada kekekalan. Dan Tuhan mengenal siapa orang benar dan siapa orang fasik. Karena dalam kitab Maleakhi menulis bahwa nanti suatu saat akan terjadi perbedaan orang benar dan orang fasik. Saudara-saudara kasih Tuhan. Dan kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita, mari. Kita ada di posisi yang mana? Maka oleh Alkitab cukup jelas memberikan sebuah formula bahwa jalan orang benar, maka dia akan tetap kuat. Jalan orang benar yang hidup di dalam kebenaran, maka dia akan menjadi pribadi yang produktif. Dia tetap hijau. Jalan orang benar, orang hidup dalam kebenaran, maka dia akan selalu menghasilkan buah. Dan jalan orang yang benar, maka dia memiliki keteguhan. Dia memiliki prinsip yang kuat, yaitu pandangannya kepada Yesus. Saudara-saudara kasih Tuhan. Maka lewat kesempatan ini, mari saya menyampaikan kepada Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, walaupun di waktu yang terbatas ini, kita memberikan rumusan jalan orang benar dan jalan orang fasik, mana yang kita pilih. Maka mari tentunya dua gambaran dari kitab Mazmur pasal 1 di sini, maka kita akan mengambil sebuah pola. Mari kita mengerti kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Kita tahu tentang kebenaran dan kita juga pun hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memberkati kita, kebenaran itulah yang akan membawa kita kepada keselamatan kekal, yaitu kebenaran di dalam Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman di dalam kita. Bagi Bapak Ibu dimanapun saudara berada, selamat hari Minggu, saudara-saudara sekalian. Selamat kita melayani Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami renungkan, kami pelajari pada kesempatan ini, untuk kami mengerti apa yang menjadi mau dan kehendak-Mu atas kami, untuk kami menjadi pribadi mengerti firman dan hidup di dalam kebenaran sebagai orang benar. Dan sebagai orang benar, maka kami dijamin oleh Tuhan dalam hidup ini, maka kami akan kuat,
kami akan terus bertumbuh dan berbuah, dan kami menjadi berkat bagi orang lain. Hamba berdoa, Tuhan lawatlah umat-Mu, jemaat-Mu, semua pribadi-pribadi mereka, sehingga kehidupan mereka terus menjadi pribadi yang benar di dalam Tuhan. Dan Tuhan mengasihi setiap kehidupan mereka, dalam kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Kehidupan pribadi, suami istri, anak-anak, mantu cucu, dalam pemeliharaan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah serahkan semua jemaat dalam tangan-Mu, karena Tuhan Yesus baik setiap selalu memelihara kami. Terima kasih, hamba berdoa kalau ada jemaat-Mu yang sakit, sembuhkan yang lemah, berikan kekuatan baru. Kami bersyukur Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua sekalian, amin.